Living neon lights of a shattered city. 砕けた街のネオンの光の中でエコさの争点を戦いの反響が聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past. Arogansi Qianye kini terlihat jelas. Ambisinya terhadap harta dan kekuatan tak lagi ia sembunyikan saat Ye Junlin tak ada. Dengan wajah penuh nafsu maniak harta, ia berkata, "Harta tertinggi seperti ini lebih baik jadi milikku daripada sia-sia dibiarkan begitu saja." Qianye pun tampak berambisi menguasai Sondial seorang diri. Melihat ambisi brutal Qianye yang semakin menjadi, Yunian selaku ketua sekte membentak, "Qianye, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar lancang." Namun, kobaran api di tubuh Qianye justru makin membara. Bahkan, Dezhu dan Qianse selaku seniornya pun panik berteriak, "Lancang kau Qianye, tidakkah kau takut pada amarah Master Ye Junlin?" Mereka berusaha menghentikan ulah nekatnya yang lancang. Alih-alih sadar, Qianye makin arogan, tertelan ambisi egoisnya. Diselimuti aura api membara. Ia menghempaskan serangan api ke tiga seniornya sambil berteriak, "Dasar cecunguk! Minggir sekarang juga! Dasar orang-orang bodoh!" Ucapan pedas itu keluar begitu angkuh dari mulutnya, menghina mereka yang selama ini menghargainya sebagai junior, sekaligus murid dari adik Ye. Di tengah kobaran api Qianye yang panas, Yunian terhuyung dan terkejut. Energinya menakutkan. Bahkan di ranah body integration, aku tak sanggup menahan auranya saja. Murid macam apa yang adik Ye bimbing? Gumamnya takjub sekaligus heran. Sementara itu, Dezhu dan Qianse di belakangnya hanya mampu memejamkan mata, tak kuasa menahan terjangan aura mengerikan itu. Melihat para seniornya kesulitan, Qianye tak lagi menyembunyikan kesombongannya. Dengan tatapan meremehkan ia berkata, "Cih dasar sampah, kalian itu cuma sekumpulan orang bodoh tak berguna." Ucapan itu membuat arogansinya terpampang jelas. Kini, tak diragukan lagi, Qianye beresiko dicap sebagai pengkhianat di mata seluruh seniornya. Usai membuat tiga seniornya tak berdaya, wajah angkuh Qianye berubah heran dengan harta Sundial yang tak bereaksi. Ia mengeluarkan jurus pengendali api sambil bergumam, "Ada apa? Kenapa Sundial yang kukendalikan tak bereaksi?" Qianye kebingungan. Tak memahami mengapa artefak itu tak memberi respon sedikit pun. Melihat Qianye gagal dan lengah mengendalikan Sundial, Yunian melepaskan diri dari tekanan auranya. Serangan Qianye melemah, Yunian berdiri dan berteriak mengingatkan bahwa sekte selalu mendukungnya. "Qianye, kau murid adik Ye yang berbakat, tapi kenapa berbuat memalukan dan angkuh seperti ini?" Ujar Yunian berteriak, kembali memperingati kelancangan Qianye. Namun mendengar nasihat tulus Yunian, Qianye bukanlah sadar justru semakin angkuh. Aura apinya kian membara. Tersinggung oleh ucapan itu, ia melancarkan serangan mematikan sambil berteriak marah, "Kurang ajar, siapa engkau yang berani menceramahiku?" Aura keangkuhan menguasai seluruh tubuhnya dan melesatkan serangan itu pada Yunian. Bukan segera menyadari kecerobohannya itu, Qianye justru semakin angkuh. Dengan amukan api dari tangannya, ia meluncurkan serangan mengerikan yang tepat menghantam Yunian, membuat tubuh sang ketua terpental jauh, tersungkur dan terluka, sementara alam sekitar bergemuruh oleh dahsyatnya serangan itu. Hanya mendapat satu serangan saja, Yunian terduduk menahan sakit. "Sial, kultivasi macam apa ini? Hanya satu serangan Qianye membuat luka sedalam ini. Dia jelas jauh lebih kuat sejak berlatih di Sundial," gumamnya. Sementara di belakang, Dezhu dan Qianse tampak cemas melihat kondisi Yunian dan semakin kesal dengan tingkah arogan Qianye. Merasa dirinya lebih kuat dan mampu melukai Yunian hanya dengan satu serangannya, Qianye kembali memancarkan aura api mengerikan dan berdiri dengan dagu terangkat angkuh. Ia berteriak lantang, "Kecoak seperti kalian berani menuduhku? Tidak melenyapkan kalian adalah belas kasih terbesarku." Ucapannya terdengar sombong di hadapan para senior. Di tengah angkuh dan congkaknya teriakan Qianye saat itu,
Tiba-tiba dari langit terdengar suara lantang yang bergema. Kami pasukan sekte Feathered Immortal. Keluar kau Junlin. Kami akan melenyapkanmu. Suara menggelegar itu membuat Qianye terkejut, panik namun tetap waspada. Mendengar teriakan musuh yang tiba itu, Qianye yang terkejut semakin memuncak pada arogansi dan kecerobohannya sendiri. Belum tuntas urusannya dengan para senior, ia tiba-tiba melesat dan menghilang dari hadapan mereka semua. Melihat Qianye pergi dengan ceroboh, Yunian memerintahkan Dezhu, Qianse, dan anggota sekte lainnya untuk mengikuti. Menyadari kekuatan Qianye yang mengerikan, ia yakin Qianye menuju lokasi tak terduga. Yunian pun tegas dan cepat bergerak, mengetahui bahwa perang akan segera pecah di wilayah tandus mereka. Saat perang besar akan pecah di wilayah tandus, adegan berganti ke tempat yang damai. Ye Junlin bersama murid keduanya Xiaoxi duduk di halaman teduh di bawah pohon persik. Ia santai di kursi goyang reotnya, menyeruput boba milk tea buatan muridnya itu, dan memejamkan mata sambil bergumam betapa nikmatnya bersantai dengan minuman itu. Ternyata tidak ada yang lebih damai selain seruput boba milk tea buatan Xiaoxi dengan santai. Di puncak Suantian yang tenang, Qianye tiba-tiba menghampiri Master Ye, dan bukan menuju medan perang. Ia menatap muak pada Master Ye lalu bergumam, "Sungguh konyol, mengaku kultivator terhebat, tapi hanya bermalas-malasan." Lalu Qianye kembali angkuh, "Ye Junlin, kau hanya beruntung karena artefak, tanpanya kau takkan sekuat itu." Qianye pun bertekad merebut harta milik Master Ye secara paksa dengan sikap lancangnya itu. Setelah menguak kalimat lancangnya, Qianye yang muak dan turun dari langit berdiri menghampiri Ye Junlin yang santai menyeruput boba. Namun dengan wajah master kocak, Junlin justru hanya menyapa, "Oh muridku yang baik, akhirnya kau keluar juga dari pengasinganmu. Aku sangat merindukanmu," ucapnya mencoba memancing amarah Qianye. Tanpa peduli sapaan hangat gurunya, Qianye justru semakin lancang. "Sekte sedang diserang, tapi kau justru bersantai. Apa kau tak takut binasa?" Mendengar itu, Junlin hanya terdiam. Dirinya terkejut, namun dengan wajah aktor ketoprak kocak, mata melotot dan bibir terbuka lebar, justru membuatnya tampak semakin menjadi master paling nyeleneh yang pernah ada. Setelah loading cukup lama terpampang di wajah kocaknya, Ye Junlin mendadak terkejut. "Hah? Kita diserang? Kenapa tak ada yang bilang perang?" Sontaknya dramatis. Qianye makin geram dan membalas muak. "Bagaimana kau tahu apa yang terjadi di luar, sementara kau bersembunyi di balik penghalang kedap suara dan cuek pada dunia luar?" Suasana pun penuh ketegangan, namun tampak semakin kocak. Namun dengan kekuatan vision jarak jauh, Junlin dengan mudah menampilkan layar bayangan di kepalanya. Dalam visionnya itu terlihat pasukan sekte Feathered Immortal menyerbu. "Ye Junlin, cepat keluar, hadapi kebinasaanmu!" Teriak ribuan pasukan yang tergambar jelas meremehkan, dan berpikir dapat dengan mudahnya melenyapkan Ye Junlin. Setelah melihat dan mendengar teriakan musuh melalui visionnya, Junlin tetap santai, dengan wajah datar tanpa panik. Sambil menyeruput boba milk tea, ia justru bertingkah kocak. "Oh, jadi sudah waktunya bertarung ya?" ucapnya, tetap santai dan cupu meski ratusan ribu lawan yang menantinya penuh arogansi. Tidak benar-benar mengetahui apa yang ada di benak dan perasaan Master Ye, Qianye justru menilai sang master terlihat rapuh dan payah. Dengan nada congkak, ia memanfaatkan momen dan berkata sambil menyeringai angkuh, "Kalau mau selamat, serahkan semua artefakmu padaku." Namun Junlin, yang terlahir sebagai reinkarnasi aktor ketoprak kocak, malah menatap dengan wajah super dungu lalu bertanya, "Hah? Apa yang baru saja kau bilang?" "Qianye," ujarnya. Usai perkataan seriusnya dipatahkan tingkah konyol Junlin, Qianye tak bisa menahan dongkolnya. Wajahnya kesal, kedua alis mengerut, dan tangannya mengepal emosi pada Master Ye penuh amarah. "Heh, Master bodoh, jangan pura-pura dungu denganku," bentaknya lancang. "Kita sama-sama pintar dan seharusnya bekerja sama." Namun Junlin bukannya merespon serius, justru bibirnya membentuk senyum konyol, lalu kembali menyeruput milk tea-nya dengan suara slurp menguji emosi Qianye.
Di tengah ambisi Qianye yang ingin menguasai artefak milik Master Ye, tiba-tiba muncul aktor komedi ketiga, sosok wanita anggun di tubuh, namun ternyata berkepala tikus. Melihat kemunculan sosok aneh, Qianye terkejut geli dan panik. "Sial, apa-apaan itu?" serunya. Sementara Ye Junlin tetap berwajah datar konyol, hanya melirik Xiaoxi yang mendekat tanpa mengubah ekspresi santainya. Sambil membawa nampan berisi sayap ayam pedas ala Orleans, Xiaoxi berkepala tikus namun berbaju anggun bertubuh manusia mendekati Master Ye dengan senyum ceria. "Master Ye, silakan dicicipi," ujarnya Sok Ye. Qianye yang masih syok terpaku melihatnya, malah ditegur Xiaoxi. Senior Brother Hong, kamu sudah keluar dari pengasingan ya?" tanya Xiaoxi pada Qianye yang tampak syok wajah kocak. Disapa oleh sosok aneh nan menggelikan itu membuat Qianye terkejut hebat. Ia terpaku sesaat sebelum berseru, "Kak, kau berhenti di situ." Ekspresi aneh bercampur bingung terpancar dari wajahnya. Dalam hati ia bergumam panik, Tikus berbulu putih itu, kenapa penampilannya jadi aneh begini?" gumamnya. Sudah jelas beginilah para aktor kocak keluarga aneh itu, terlihat dari wajah Qianye yang bergumam dalam hati dengan tatapan tajam ke Master Ye. "Sial, Junlin memang aneh, tapi kenapa seleranya lebih aneh?" Junlin pun memahami gumaman itu dan menatap balik penuh gaya kocak. "Tunggu, kenapa tatapanmu begitu? Aku ini pria jujur dan terhormat, Qianye bodoh." Gumam hati Master Ye menyadari isi pikiran Qianye. Namun di tengah gelak tawa kocak antara Master Ye, Qianye, dan Xiaoxi, suasana mendadak serius. Dari langit, Yunian, Dezhu, dan Qianse turun dengan wajah tegang dan berteriak, "Murid kurang ajar! Qianye, apa yang kau rencanakan terhadap Master Adik Ye?" Hardik, Dezhu, dan Qianse membuat Qianye menoleh. Yunian pun berteriak panik, "Junior Ye, hati-hati terhadap Qianye." Seketika ekspresi kocak Master Ye dan Qianye berubah menjadi tatapan serius penuh ketegangan. Ternyata mode serius yang sempat menegang di antara mereka mendadak sirna. Saat ketiga senior berdiri di hadapan Junlin dan Qianye, tiba-tiba perhatian mereka tertuju pada murid kedua Junlin yang membuat semua menjadi adegan ludruk kocak. Yunian syok dengan mata melotot dan mulut ternganga, tak mampu berkata-kata. Begitu pula Dezhu, wajahnya kaku lalu terbata. "Ah, apa ini?" Sedangkan Qianse hanya melongo unik bagai gadis polos tanpa kata-kata, membuat suasana tegang jadi komedi absurd. Melihat reaksi ketiga senior itu, Xiaoxi tersenyum geli dengan pipi apel merah, lalu berkata, "Ahaha, tenang, ini aku Xiaoxi, junior kesayangan kalian." Yunian pun lega, meski melotot kocak sambil berkata, "Ah, jadi kau tikus mungil itu, penampilanmu, unik sekali." Dezhu dan Qianse hanya bisa melongo heran. Sementara Yunian menambah pujian ambigu meskipun menyadari kekuatan Xiaoxi di luar Nuril, membuat suasana makin canggung. Di tengah suasana canggung yang konyol itu, Junlin kembali mencoba untuk fokus. Dengan wajah serius, ia menatap Qianse dan para senior, lalu berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian datang dengan wajah begitu tegang?" Suasana pun mendadak berubah, menanti jawaban mereka. Begitu suasana kembali serius, Yunian mendapatkan kesempatan bicara, dan dirinya menunjuk Qianye dengan wajah serius. "Junior Ye, dia berkhianat, mencoba mencuri Sundial dan menyerang kami," teriaknya lantang. Junlin terkejut, namun dengan tatapan seolah sudah menduga, ia menoleh pada muridnya. "Qianye, benarkah itu?" tanyanya tenang namun tajam. Qianye justru menatap Junlin dengan keangkuhan dan tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Kalau memang benar, lalu apa yang bisa kau lakukan? Musuh sudah menyerbu, kau pasti binasa. Apa kau masih buta pada situasi ini?" jawabnya lantang, penuh kesombongan, membuat suasana kembali menegang. Mendengar ucapan Qianye yang semakin lancang, akhirnya membuat Yunian murka. "Pengkhianat, tidakkah kau tahu budi pada adik Ye?" tegurnya keras. Namun Qianye justru meledak, wajah angkuh penuh amarah. "Diam, kalian hanya jadikan aku alat dan pelayan. Aku dipermalukan terus. Aku tak tahan lagi."
teriaknya lantang, hingga membuat kedok wajah arogan aslinya terungkap. Melihat pertikaian murid dan para seniornya memanas, namun Junlin hanya terdiam. Dengan suasana runyam tersebut, kepalanya tertunduk dan wajahnya sulit untuk dilukiskan dengan kata. Entah apa yang ia pikirkan, suasana di sekelilingnya justru begitu hening di tengah ketegangan, seakan bom waktu dalam otak dan menekan batinnya siap meledak kapan saja. Di tengah panasnya perseteruan, Junlin yang tadinya diam bagai granat siap meledak mendadak bertingkah mengejutkan. Ia mengusap wajahnya dengan penuh luka batin. Suaranya lirih membuat suasana sekitarnya langsung terdiam. "Ini karma, semua ini karma," ucapnya. Membuat para senior dan kedua muridnya tertegun melihat penyesalan yang begitu dalam pada sosok Ye Junlin yang tampak sangat berbeda. Ternyata, tampaknya luapan emosi Junlin sungguh nyata. Air matanya jatuh begitu deras, dan suaranya pecah penuh penyesalan. "Jangan salahkan Qianye, semua salahku karena aku gagal untuk memahami muridku," ratapnya terisak. Sambil menggenggam tangan Xiaoxi begitu erat, tangisnya membuat suasana berubah pilu dan menyayat hati menyedihkan. Menyaksikan sisi rapuh yang jarang tampak dari seorang Master Ye, Yunian terenyuh hingga dirinya merasa begitu iba. "Adik Ye, jangan salahkan dirimu. Baru kali ini aku melihatmu seperti ini." Namun berbeda dengan murid pertamanya itu, Qianye justru mencibir dengan sinis. "Cih, akting konyolmu itu tak bisa menipuku," serangnya penuh angkuh, menolak percaya penyesalan Junlin yang dianggapnya tipu muslihat. Melihat Qianye belum juga luluh, Junlin kembali memohon ibanya dengan mata berkaca. "Xiao Hong, maafkanlah mastermu ini. Bisakah kita mulai lagi dari awal sebagai guru dan murid yang akur?" Suaranya lirih penuh penyesalan. Qianye pun tampak goyah, namun gengsinya menutup rasa iba. Ia mendengus. "Cih, mimpi. Sikapmu itu membuatku muak," seru Qianye, pura-pura tegas meski hatinya tergetar termakan emosi pilu. Sebelum kembali datang sikap angkuh Qianye sebelumnya, tiba-tiba bilah layar sistem Junlin muncul dalam pandangannya. Ding, misi sementara berhasil. Host telah mengakui kesalahan dengan tulus, mendalami emosi, dan meraih simpati banyak orang. Host berhasil mendapatkan hadiah Indomitable Tyrant Body Technique. Cahaya bilah status itu bergetar, menandai Master Ye berhasil menyelesaikan quest anehnya. Layar sistem kembali bersinar dan menjelaskan hadiah yang didapatkan Master Ye itu. Indomitable Tyrant Body Technique adalah seni tertinggi yang menyatukan kekuatan fisik dan force murni. Pada puncaknya, tubuh pemilik seni tersebut akan menjadi abadi, bahkan kekuatannya mampu mengguncang langit secara permanen. Suara sistem bergema, menegaskan betapa agungnya hadiah naskah yang didapatkan. Mendengar penjelasan sistem, Junlin tiba-tiba menundukkan kepalanya lalu bergumam. Akhirnya selesai. Benar-benar misi yang aneh, meskipun hadiahnya luar biasa, gumamnya dalam hati. Wajah pilu yang ditunjukkan sebelumnya ternyata hanyalah akting demi quest rahasia sementara yang ia dapatkan. Namun baginya, hadiah itu sepadan dengan sandiwara penyesalan yang ia perankan dengan sangat gokil. Setelah quest usai dan hadiah di tangan, aura sangar Ye Junlin kembali bangkit. Sorot matanya tajam, wajahnya mencekam. Setelah mendapat hadiah fantastis ini, kurasa tak ada salahnya mencoba dan bersenang-senang dengan Qianye, gumam liciknya. Berniat memberi pelajaran pahit pada murid angkuhnya yang telah begitu lancang selama tidak berada bersama Master Ye. Namun di tengah lamunan liciknya, Ye Junlin tiba-tiba terhentak beku oleh celoteh murid keduanya. Wah, Xiaoxi baru saja minum boba milk tea yang super enak karena rasanya itu membuat energi spiritual melejit. Seru Xiaoxi polos namun heboh, membuat suasana tegang mendadak buyar di depan para seniornya. Belumlah usai tingkah somplaknya, Xiaoxi tak berhenti mengoceh dengan imajinasi kocaknya. Berkat energi boba milk tea, Xiaoxi jadi super semangat. Bahkan Xiaoxi bisa berubah jadi loli imut agar Master Ye senang. Serunya heboh. Sambil berpose unyu dengan busana cerah,
membuat semua yang mendengar terperangah campur geli, terutama membuat sudut pandang aneh dengan sikap Master Ye terhadap Xiaoxi. Bahkan Xiaoxi begitu percaya diri, memamerkan perubahan pada dirinya yang dari seekor tikus menjadi gadis loli. Tak hanya pinggul yang unyu, tapi juga kaki jenjang berselimut stoking putih yang tampak mulus. Dari wujud tikus mungil, kala itu ia berharap transformasinya menjadi gadis loli imut benar-benar sempurna, membuatnya bahagia dan penuh rasa bangga. Namun, di tengah cerita Xiaoxi yang heboh sambil malu-malu miau, sebaliknya suasana justru suram bagi Master Ye. Tak tahan mendengar hal memalukan itu di depan anggota sekte, ia pun menepuk kening dan wajahnya sendiri untuk mengalihkan kejadian kocak muridnya itu yang membuatnya canggung. Dan dilihat dari manapun, aksinya yang somplak malah semakin memalukan dan membuat Ye Junlin terlihat aneh sekaligus kocak. Melihat gurunya makin tersudut mendengar kisah kocaknya, wajah Xiaoxi justru langsung panik dan memerah seperti apel. Ia gelagapan, menunduk malu miau dan panik. "Hiya, tidak, ternyata Master Ye tidak suka perubahan ini," ucapnya heboh. Membuat tingkahnya makin terlihat aneh diselimuti tingkah kocak yang polos. Niat membuat Master Ye bangga oleh perubahan wujudnya yang loli justru gagal. Wajah Xiaoxi lesu pucat namun tetap kocak. Membelakangi gurunya itu, ia menghela napas panjang lalu bergumam, "Yosha, Xiaoxi harus berlatih lebih giat lagi dan butuh lebih banyak boba milk tea untuk perubahan sempurna." Meski murung, matanya tetap berbinar penuh tekad dengan tujuan kocaknya yang aneh. Entah apa jadinya bila Xiaoxi benar-benar nekat mewujudkan obsesinya, berubah total demi bikin Master Ye bangga. Imajinasi dengan tubuh tikus mungilnya menjelma jadi manusia sempurna, membuat suasana makin absurd. Optimisme polosnya sangat terasa kocak, seakan dunia siap diguncang demi misi boba milk tea-nya. Sementara itu ambisi Qianye makin meluap, menolak tunduk pada Master Ye. Dengan dada membusung, ia merasa jauh lebih kuat. Namun angkuh yang berlebihan itu justru terlihat kocak, seolah lupa siapa lawannya. Pertanyaannya, bisakah Qianye benar-benar menjatuhkan Master Ye? Atau justru dirinya yang dipermalukan di hadapan seluruh anggota sekte? Di tengah gempuran pasukan musuh yang akan segera terjadi, Qianye yakin bisa menjatuhkan Ye Junlin. Namun, mungkinkah itu nyata atau sekadar mimpi yang tak berujung? Pertempuran sekte timur melawan sekte tandus pun akan menjadi ledakan dahsyat. Bahkan nama Ye Junlin kini menjulang, yang dijuluki Dewa Petaka, yang membuat lawan ciut sebelum sempat menyerang. Keseruan masih berlanjut dalam manhwa reinkarnasi menjadi kakek tua, ternyata kultivator seorang kaisar abadi. Chapter 23 siap bikin sobat makin heboh. First release with Yui by Clonime. Jangan sampai ketinggalan, karena ceritanya makin epik, kocak, dan penuh kejutan kultivasi yang nggak terduga. Sebelum pamit, Yui berterima kasih banget buat Sobat Clonime yang selalu setia nonton sampai akhir. Dukung terus Clonime Channel dengan secangkir kopi hangat, super chat, super thanks, dan super stickers atau join member special. Dukungan kalian bikin Yui semangat edit cerita lebih panjang and seru, plus bisa segera siapin event menarik khusus buat Sobat Clonime. Sedikit intermezzo nih sob, kata si kakek tua. "Mana kopinya kak? Kakek butuh kopi biar awet muda lagi." Tapi ingat ya, ini seikhlasnya sobat, bukan kewajiban. Karena setiap support ikhlas dari Sobat Clonime sangat berharga. So, sampai jumpa lagi di part selanjutnya Sobat Clonime. Rain down 君と共に戦い続ける With you I'll keep fighting Terminator 壊れた世界で Terminator in a broken world 君の光をさ
this journey.